setelah adanya pemerkosaan itu, dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Terima kasih, kami hari ini dari tim advokasi untuk Juwita atau AUK Juwita melakukan pendampingan terhadap 2 orang keluarga korban seperti itu, dari kakak dan kakak iparnya. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya yang di tanggal 29 Maret 2025, lalu di tanggal hari ini tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan ulang. Total pertanyaan tadi dari penyidik ada sekitar 32 pertanyaan untuk kakak ipar, untuk kakak kandungnya ada sekitar 31 pertanyaan seperti itu. Jadi itu yang memang tadi dilakukan di dalam pemeriksaan. Yang jelas fakta terbaru yang kami dapat tadi setidaknya berkaitan dengan kronologis awal. Jadi kronologis awalnya adalah Juwita ini kenal dengan tersangka. Nah, ini juga yang kami sampaikan adalah hari ini dari yang sebelumnya terduga J ini sudah tersangka per tanggal 29 Maret kemarin sudah tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari oleh penyidik Komil seperti itu. Jadi sudah tersangka. Jadi dipastikan sudah tersangka oleh penyidik seperti itu dan sudah ditahan di sini. Tadi ada berita acara penyitaan juga, ada sekitar 14 alat bukti yang disita. Dari ini kan ada mobil, ada motor, mobil memang mempunyai rental, terus ada beberapa yang lain. Terakhir temuan dari penyidik juga mendapatkan kaca anti gores. Dari handphone korban juga didapatkan. Jadi kan alat bukti juga. Jadi sudah digital, jadi kami diperlihatkan kepada kami satu persatu dan ada berita acara penyitaan. Ya, setidaknya kita berharap kepada penyidik ke depan agar melakukan penyidikan lebih komprehensif lagi. Tadi kan ada petunjuk dari keluarga berkaitan dengan diusulkan untuk ngecek lagi semua CCTV di sekitaran kejadian. Dari rute berangkat, start, menitipkan motor, terus di mana TKP seperti itu. Sehingga ada beberapa petunjuk yang disampaikan CCTV ini harus dicek, CCTV ini dicek seperti itu. Jadi dari penyidik tadi sudah sepakat untuk melakukan pengecekan kembali berkaitan dengan CCTV tersebut. Yang lainnya juga tadi juga di keterangan tambahan ditambahkan bahwa dari keluarga korban meminta untuk dilakukan tes DNA terhadap sperma yang ada di rahim korban. Jadi sperma di rahim korban itu kan sudah diambil sampelnya oleh dokter forensik dan keterangan dokter forensik yang didengarkan oleh kakak ipar korban bahwa itu ada sperma yang volumenya banyak seperti itu. Nah, sehingga untuk lebih jelas secara ilmiah sperma itu milik siapa? Seperti itu. Jadi ada indikasi keterlibatan orang lain nggak? Ya, makanya ini yang kita pertanyakan. Ini milik siapa? Jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsel, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu? Jadi kisaran bulan Desember. Bulan Desember itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak iparnya kan suami istri. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu 1 bulan selanjutnya sekitar tanggal 29 Januari ya. 26 Januari berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah. Kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya?
mana nomor handphonenya, dikasih lah nomor handphone, diambil pada handphone kita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu ditelepon lah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada itikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada itikat baik dia, lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya. Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada 1 orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar, tanggal 5 Maret. Terjadi 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari. Kan tadi tanggal 26. Lalu tanggal 5 Februari datang bersama orang tuanya. Dia tidak datang. Jadi tersangka ini tidak datang, cuma ada orang tuanya dan juga ada laki-laki yang mengaku kakak iparnya pada saat itu. Nah, lalu pada saat itu semacam terjadi, kalau bahasa kita orang Banjar itu bahantaran lah. Sampai dengan ada cincin pada saat itu, lamaran. Nah, pasca setelah itu memang komunikasi itu tidak ada lagi. Sampai dengan tersangka ini pindah ke Balikpapan. Nah, ketika dia pindah ke Balikpapan tidak ada bicara kepada Juwita korban, kepada keluarga korban, tahu-tahu pindah saja. Nah, lalu pada saat itu dari kakak kandungnya Juwita yang suami dari Susi mau WA lagi kepada si tersangka, kemana kamu, seperti itu di WA, dan dikirim yang video tadi, video yang awal dia, video tadi kami ilustrasikan itu video pada saat tersangka itu menggunakan pakaian pada saat itu sebagai bukti bahwa dia diperkosa lah pada saat itu. Nah, lalu setelah ada video itu di WA, durasinya lama setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Terakhir kakak ipar korban ini berkomunikasi tanggal 17 Maret ya, 17 Maret seperti itu. Jadi berawal dari itulah yang pada intinya bahwa karena sudah diperkosa, dia ada itikat untuk bertanggung jawab, ya akhirnya sampai terjadi adanya pembunuhan seperti itu. Ada bertemu langsung nggak korban dengan tersangka ini? Setelah itu kami tidak mengetahui secara detail karena itu dengan korban kan, yang kami ketahui, kami bisa gali fakta itu ketika dia sudah bercerita kepada kakak ipar seperti itu. Jadi cuma itu yang kami gali, kami lihat timelinenya, jamnya, bukti WA dalam hal itu sampai dengan terjadinya di tanggal 22 Maret 2025 adanya pembunuhan itu. Informasi dong Bang, terkait dengan barang bukti video tadi yang disebutkan di hotel tadi. Itu isi videonya terduga pelaku Bang? Terduga pelaku, ada foto, lalu ada durasinya sekitar 5 detik lah. Video itu bergetar. Jadi kakak ipar ini menceritakan video itu bergetar karena saking takutnya. Kita di kamar hotel ketika dari tersangka itu memakai pakaian pesan itu. Berarti videonya tersangka memakai pakaian, lainnya memakai celana dan baju. Barang buktinya akurat Bang ya? Ya memang kita konfirmasi kepada 2 orang saksi. Jadi di kakak ipar dan kakak kandungnya korban seperti itu. Makanya itu juga disampaikan tadi ke BAP. Disampaikan itu di BAP secara detail. Ini semua keterangan sudah disampaikan ke BAP? Di BAP. Jadi keterangan itu disampaikan di BAP, adanya informasi penyampaian dari otopsi dari dokter juga sudah disampaikan di BAP semuanya. Jadi secara keseluruhan, secara komprehensif sudah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa clear lah. Kalau untuk motif sendiri untuk tanggal 22 itu apa Bang sebenarnya Bang? Apakah dari video itu atau? Ya yang jelas untuk motif sih ini kan sama-sama masih mendalami. Kami hanya bisa buat cerita dari kronologis awal sampai dengan akhir. Kalau motif itu kan nanti tersimpul, tergambar ketika ada resume dari penyidik sampai dengan rekonstruksi. Jadi ada resume, ada rekonstruksi, ada petunjuk auditor dari penuntut. Nah baru kita bisa melihat secara utuh seperti motifnya apa. Tapi kalau sementara sih kami lihat ya tadi hanya sebatas dari cerita-cerita, ada bukti-bukti, dan yang menyimpulkan motif kan nanti kepada penyidik atau dari pengakuan tersangka langsung seperti apa dalam hal itu. Artinya untuk motif sendiri kami belum bisa menyimpulkan saat ini, sama-sama masih mendalami, di penyidik pun masih mendalami karena hari ini luar biasa kan dari penyidik juga bekerja keras seperti itu. Hari ini pun ada tambahan lagi saksi dari pemilik rental sudah datang. Oh iya. Kalau yang 2 orang datang ke rumah itu bisa dipastikan nggak itu misalnya keluarga dari pelaku atau? Nah itu juga kalau dikonfirmasi memang benar ibunya ya. Ibunya benar. Kalau yang satunya yang laki-laki itu pengakuannya kakak ipar sih. Tapi kita konfirmasi lebih detail kan belum tahu. Dan konfirmasi untuk dari pemilik rental itu memang yang diterduga nih yang merental mobilnya? Memang dia langsung. Terus juga infonya sih KTP yang dititipkan jaminan di rental itu KTP dari tersangka langsung juga seperti itu. Tapi lebih detail kan itu di BAP kami tidak sempat diskusi banyak tadi dengan kepada pemilik rental. Bang, yang meletakkan mobil korban di lokasi kejadian itu tersangka atau orang lain? Sementara sih tersangka seperti itu. Jadi semuanya kejadiannya tersangka.
yang melakukan. Tapi ada beberapa hal yang kami mengusulkan kepada penyidik harus digali lagi. CCTV, adanya kandungan sperma yang banyak seperti itu. Karena memang ada beberapa asumsi-asumsi, kita pun masih tidak percaya seperti itu. Ini apakah sendirian atau tidak, dengan durasi waktu yang singkat. Kami sepakati tadi setelah melihat bukti chatting itu kan ada di laptop 10.30. Lalu jam jam setengah 11 itu baru mengambil motor, baru pinjam motor kepada kakak korban. Jadi ada durasi yang setengah 11. Jadi ada durasi. Lalu juga di chatting itu juga antara Juwita dengan tersangka itu jam 10 lewat sedikit itu dia mengaku bahwa belum bisa jalan karena masih hujan. Jadi durasi yang singkat seperti itu. Nah, ini juga perlu kami konfirmasi lagi ke depan dan sama-sama mudah-mudahan ke depan juga clear supaya timelinenya jelas, buktinya jelas, dan memang clear juga dugaan-dugaan kita bisa dijawab oleh penyidik. Jadi di hasil otopsi itu kenapa dari kakak ipar korban ini bisa menceritakan detail. Kami pun awal mulanya hasil otopsi itu kan intinya adalah untuk kepentingan penyidikan dan di dokter kan. Ternyata pada saat berhadapan dengan dokter forensik itu kakak ipar korban ini sempat merekam pembicaraan dari dokter forensik yang menjelaskan. Yang pada intinya kesimpulan dari dokter forensik itu ini murni pembunuhan. Jadi kesimpulan otopsinya adalah pembunuhan satu. Yang kedua, hasil otopsinya itu lagi, ya tadi adanya memar, lebam di kemaluan korban. Tapi tidak hanya di leher lebamnya, Bang? Ya, di kemaluan pun ada. Jadi ya dugaan kita juga sebelum dia dibunuh, juga diperkosa lagi seperti itu. Makanya dari otopsi itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi untuk mengilmiahkan lagi, spermanya itu juga harus di lab lagi ke depan agar ini sperma siapa saja, apakah cuma terduga pelaku atau seperti apa. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.